ahlal basar, matat qulubukum fi asrati asya. Wahai penduduk Basra, yang demikian itu karena hati kalian telah mati disebabkan 10 perkara. Materi 10 penyebab matinya hati menurut Ibrahim bin Adham. Singkat cerita, Ibrahim bin Adham itu berjalan-jalan di tengah umat. Ketika ia sedang berjalan-jalan di tengah umat, dia melewati sebuah pasar yang mana orang-orang umat-umat yang ada di pasar tersebut melihat Ibrahim bin Adham langsung mengerumuninya. Dia mengambil kesempatan, mumpung ketemu dengan seorang Syekh Ibrahim bin Adham, ada yang cuma bersalaman, ada orang yang tujuannya hanya sekedar berkah, ada orang yang minta didoakan, dan ada juga orang yang bertanya. Di antara orang-orang yang mengerumuninya itu ada salah satu pertanyaan yang mungkin pertanyaan kita juga. Apa ya pertanyaan yang ditanyakan oleh umat pada Ibrahim bin Adham? Ya Aba Ishaq, Inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabih. Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Wa nahnu nad'uhu mundu dahri fala yastajibu lana. Dan kami selalu berdoa kepada Allah dengan waktu yang sangat lama, namun sampai sekarang dia tidak pernah mengabulkan doa-doa kami. Kata umat yang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, doa sampai sekarang kita nggak pernah dikabulkan. Kita berdoa agar punya istri yang soleha, ternyata setelah dinikahi istri yang cerewet kayak petasan lenteng, berarti banget sama suaminya. Kita pengen punya anak yang soleh, ternyata anak kita nakal sekali. Akhirnya Ibrahim bin Adham berkata, ya ahlal basar, matat qulubukum fi asrati asya. Wahai penduduk Basra, yang demikian itu karena hati kalian telah mati disebabkan 10 perkara. Jadi kata Ibrahim bin Adham, doanya yang tidak terkabul itu dikarenakan hatinya itu mati dikarenakan 10 perkara. Perkara yang pertama, arabtumullaha wa lam tu'addu haqqah. Kalian mengenal Allah, namun kalian tidak menunaikan hak-haknya. Kita mengenal Allah, kita meyakini Allah adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya, Tuhan yang ngasih makan minum kepada kita. Tapi hak-hak Allah kita tidak tunaikan. Apa hak-hak Allah itu? Di dalam Al-Quran Allah perintahkan sholat, wa iqamis sholat, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Sementara kita kalau punya pembantu, kita seorang majikan yang punya pembantunya nggak pernah nyapu, nggak pernah cuci piring, nggak meladeni majikannya, nonton TV aja sampai sama ngopi, kita marah. Kita sebagai majikan marah, padahal dia saya gaji, tapi kenapa dia malah ongkang-ongkang kaki sampai ujung sahabat sebut kopi? Sama, ketika Allah punya hak, kita diperintah untuk sholat, tapi kita tidak pernah menunaikan sholatnya. Dan kadang-kadang sholat kita itu eling-elingan, belang bentong. Ada juga yang memang waktunya gak tepat. Artinya, kemarin yang sudah pernah saya ceritakan, keimanan orang itu berbeda-beda. Ada yang keimanannya luar biasa super. Sebelum zuhur 15 menit lagi
Sebelum dikumandangkan adzan, dia sudah nongkrong di atas sejadah. Itu orang yang super keimanannya. Ada lagi orang yang keimanannya itu 220. Ketika ada panggilan adzan, hayya 'alas shalah, ketika dia sedang mengemudi di jalan, dia pasti akan menepi untuk mencari masjid. Ketika sedang di sawah di Cangkul, dia akan berhenti untuk menunaikan sholat. Berapa lama kita sholat? Serepot apa kita sholat? Padahal kalau malam kita sedang tidur enak-enaknya, HP bunyi, itu bangun. Sampai pengen lihat SMS, matanya dikucek-kucek supaya kebaca. Padahal ketika dibuka, itu cuma bacaan. Posisi di mana, bos? Cuma kayak gitu doang. Itu kadang-kadang itu hak Allah. Ada juga yang keimanannya itu 110. Artinya ketika dikumandangkan adzan, dia santai. Nyantai karena waktunya masih panjang. Nantilah duhurnya jam 1. Sedang asik-asiknya ngobrol, belum duhur, udah nanti masih ada 1 jam lagi. Itu diulur-ulur. Itu yang keimanannya 110. Ada juga orang yang keimanannya biar cepat. Biarkan itu biasanya kalau temannya sholat, dia ikut sholat. Kalau temannya enggak, ini orang yang mudah larut dengan keadaan. Ada lagi yang setrumnya coba, sama sekali nggak nyala. Mau adzan silakan, mau enggak silakan, nggak ngaruh. Nah, tipikal yang seperti ini udah tanda-tanda orang yang celaka, tanda-tanda orang yang berbahaya, karena dia sudah dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintah zakat ke Al-Quran, wa ita'u zakat wa zakat. Kita kaya tapi kita nggak mau keluarin zakat. Kita takut miskin ketika keluarin zakat. Sebab kita ukur dengan matematika kita. Kita punya uang 100.000, keluarkan 50. Harta kita berkurang apa nambah? Berkurang. Itu matematika kita. Tapi zakat secara bahasa itu artinya tumbuh. Secara bahasa artinya berkembang. Dan orang yang mengeluarkan zakat, maka harta bendanya akan dipelihara oleh Allah. Harta bendanya akan berkembang dan selalu tumbuh, tidak akan pernah miskin. Perintah Allah juga ketika Allah memerintahkan puasa. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita nggak puasa, itu hak Allah, tapi kita nggak pernah ditunaikan. Kita punya istri kita nggak mau melayani kita marah. Sama, ketika hak-haknya itu tidak ditunaikan, Allah juga akan marah. Itu yang pertama. Yang pertama, bahwasanya ketika hak-hak Allah tidak ditunaikan, maka menurut Ibrahim bin Adham itu salah satu yang menjadi penyebab hati kita itu akan mati. Itu satu. Yang kedua, walaupun kita wallahi walam ta'malu, kalian membaca Al-Quran, namun kalian tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kita setiap hari baca Al-Quran, tapi kita tidak pernah ngamalin apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa hukum dan syariat, tapi kita tidak menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan jangan riba. Allah melaknat orang-orang yang riba. Wa harrama riba. Allah mengharamkan yang namanya riba. Kita lakukan yang namanya riba. Allah melarang di dalam Al-Quran, jangan ngomongin orang, jangan menyakiti orang. Kita menyakiti sama orang lain. Allah mengatakan jangan suka berdusta, tapi kita berdusta. Artinya kita tidak mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam
Al-Quran. Makanya benar kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau memprediksi bahwa nanti di akhir zaman akan datang suatu zaman bahwasanya orang membaca Al-Quran hanya sekedar kegiatan mulut saja, hanya sekedar hafalan saja, tapi tidak menyentuh ke dalam hatinya. Artinya Al-Quran tidak berpengaruh apa-apa buat orang yang membacanya. Beda ketika Imam Syafi'i, salah seorang pendiri madhab Sunni, beliau kalau baca Al-Quran nggak bisa berhenti, karena dia itu baca juga ngamal Al-Qurannya. Beliau kalau baca Al-Quran nggak bisa berhenti, tahu-tahu udah subuh aja. Saking nikmatnya ketika membaca Al-Quran. Betapa Al-Quran mengandung daya magnetik yang sangat luar biasa bagi orang membacanya. Tapi kenapa kita tidak bisa merasakan seperti itu? Yang ketiga, jadi yang kedua, menurut Ibrahim bin Adham, kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada itu hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnah. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kalian meninggalkan sunnahnya. Orang itu tidak bisa dikatakan cinta kalau tidak meneladani apa yang dilakukan oleh kekasihnya. Kalau ada orang yang aku cinta, tapi kita yang tidak mengikuti apa yang kita cintai, itu cintanya cinta palsu, cintanya cinta dusta. Padahal orang yang mencintai itu jangan sampai ada dusta di antara kita. Itu kata tukang petai yang dagang di Bagaden. Yang keempat, ada watasyawani wa wafaqtumu. Kalian mengatakan benci dan memusuhi setan, namun kalian selalu bersepakat dan mengikutinya. Kita benci sama setan, tapi kita selalu bersepakat dalam kemaksiatan. Itu yang akan membuat hati kita akan mati menurut Ibrahim bin Adham. Dan yang kelima, kuntum nuhibbul jannata wa lam ta'malu laha. Kalian mengatakan kami cinta surga, namun kalian tidak pernah beramal untuk mendapatkannya. Kita pengen masuk surga. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, tempat terakhir yang akan kita kunjungi antara surga dan neraka. Dan kepengen kita itu masuk surga, namun kita tidak pernah beramal sebagaimana amalannya para penduduk surga. Itu yang kelima yang akan jadi penyebab hati itu akan mati. Dan yang keenam, kata Ibrahim bin Adham, kuntum nakhafun nar wa rahattum anfusakum biha. Kalian mengatakan kami takut masuk neraka, namun kalian justru menggadaikan diri kalian dengan neraka. Justru kita itu menggadaikan untuk diri kita itu dijilat oleh api neraka, karena kita perbuatannya perbuatan yang mengarah untuk masuk ke dalam neraka. Yang ketujuh, qultum inna mauta haqqun wa lam tasta'idu. Kalian mengatakan sesungguhnya yang namanya kematian itu pasti akan datang, namun kalian tidak mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Kita yakin yang namanya kematian itu pasti datang, dan contohnya juga banyak. Tetangga kita, si Fulan mati, si A mati, si B mati. Contohnya sudah banyak, dan kita itu yakin. Padahal ketika ada seorang petugas BMKG misalkan datang ke desa satu yang beritahu kepada aparat setempat bahwasanya
menurut BMKG yang namanya Sakulit nanti jam 12 malam akan terjadi gempa misalkan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Sakulit? Tentunya dia akan bersiap-siap menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hartanya, karena diprediksi akan terjadi gempa jam 12 malam. Itu baru prediksi manusia. Atau hati-hati, di Sakulit akan terjadi hujan lebat yang punya potensi air kali Cipunagar akan meluap dan akan terjadi banjir besar-besaran. Kita akan bergegas. Yang namanya barang-barang kita, barang-barang mahal, kayak kulkasnya, TV-nya, dan lain sebagainya, itu kita fungsikan, kita selamatkan, karena kita meyakini bahwasanya akan terjadi banjir jam 12 malam. Dan kita pun yakin yang namanya kematian itu pasti datang. Di dalam Al-Quran dinyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kita meyakini bahwasanya yang namanya kematian itu pasti datang, dan yang namanya kematian itu misterius. Artinya misterius itu bukan berarti orang yang sakit itu pasti mati, orang yang seger-buger matinya nanti, enggak. Jadi yang namanya kematian itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Nomor cabut. Kita nggak tahu. Boleh jadi orang yang seger buger tahu-tahu mati aja lagi senang. Boleh jadi yang sakit nggak mati. Jadi yang namanya kematian itu misterius, tidak melihat tua, muda, miskin, kaya, atau anak-anak. Semuanya bakal ngerasain yang namanya kematian. Dan ketiga, kita meyakini yang namanya kematian itu pasti datang. Semestinya kita punya sebuah kesadaran eskatologis, kesadaran ukhrawi, kesadaran akan hidup sesudah mati, bahwasanya semua orang pasti mati dan kita akan memasuki suatu wilayah yang tidak berbatas. Artinya tidak berbatas, kita nggak tahu sampai kapan ketika kita sudah meninggal dunia. Kita akan memasuki alam barzah, kita akan dibangkitkan, kita akan dikirim ke yaumul mahsyar, kita akan dihisab dan lain sebagainya. Kita nggak tahu sampai kapan. Sampai kapan kita seperti ini? Kita pasti, tapi kita nggak pernah mempersiapkan kematian itu akan datang. Padahal kita suka ngeri ya, ketika terjadi ada tabrakan di perapatan Karawang misalnya, orangnya langsung meninggal dunia. Kita ngeri dengan kejadian-kejadian seperti itu. Tapi pernahkah kita berpikir, pernahkah terlintas dalam pikiran kita bagaimana kematian kita nanti? Bagaimana kita akan dicabut? Di mana kita akan dicabut nyawa kita? Apa di jalan? Apa di rumah? Apa di jembatan? Kita nggak tahu. Semestinya kita punya kesadaran seperti itu agar supaya hati kita itu selalu bersiap-siap di dalam menghadapi yang namanya kematian. Sebab kalau sudah masuk dalam badan, kalau sudah mati, kita susah balik lagi ke dunia. Makanya mumpung masih hidup, kita masih diberikan peluang untuk berbuat yang terbaik, saudara-saudara sekalian. Itu yang ketujuh, menurut Ibrahim bin Adham. Yang kedelapan, istaghatsum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubikum. Kalian sibuk mencari aib saudara-saudara kalian, namun lalai dari aib diri kalian sendiri. Kita selalu ngorek-ngorek orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain kita selalu kita korek, sampai-sampai kita itu lupa dengan kejelekan-kejelekan kita sendiri. Karena disibukkan dengan untuk mengoreksi orang lain, tapi untuk mengevaluasi diri kita sendiri kita lupa. Ibaratnya kita ngurusin orang yang sakit, sementara diri kita lagi sakit, kita obatin. Seperti itu. Itu yang kedelapan. Dan yang kesembilan, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruha. Kalian memakan kenikmatan dari Rabb kalian, namun kalian tidak pernah
mensyukuri Dia. Berapa banyak Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sangat banyak sekali, Pak. Sampai-sampai nggak bisa kita ukur. Sekalipun kita punya alat canggih seperti Gus Dur, itu gak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah sangat banyak sekali. Mata berkedip aja itu nikmat, Pak. Gimana kalau mata kita melotot terus? Kita bisa bernapas dengan gratis. Kita dikasih oksigen pada Allah dengan gratis. Coba kalau di PPN, di CLM, berapa per hari kita pakai oksigen? Jutaan, Pak. Nggak bisa dinilai harganya. Kita punya kaki nih, jempol kita bengkok ke dalam, jelek, dipotong ditukar dengan 100 juta nggak bakal mau, Pak. Padahal jempolnya jelek, bengkok, kukunya remuk, kayak bakalan cangkuk, nggak bakal mau. Sekarang kalau kita hitung semuanya di total, berapa triliun yang Allah berikan kepada kita. Yang ke-10, Labartum mautakum walam tabiru bihim. Kalian menguburkan orang mati di antara kalian, namun kalian tidak mau mengambil pelajaran darinya. Kalau ada orang yang mati kita bertakziah, tapi kita nggak pernah mengambil pelajaran. Kalau sekarang kita bertakziah, suatu saat nanti kita yang akan ditakziah. Kalau sekarang kita dengar di Masjid Al-Hidayah pengumuman orang yang meninggal dunia, si fulan meninggal dunia, bayangkan suatu saat nama kita yang akan diumumkan di masjid ini. Kalau sekarang kita menghantar jenazah, mensolati jenazah, menguburkan jenazah, suatu saat kita yang akan disolati, suatu saat kita yang akan dimandikan, suatu saat kita yang akan dikuburkan, saudara-saudara. Saudara hadirin rahimahullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.